dikasihi Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang ada dalam surga, terpuji-puji nama-Mu ya Tuhan, dari kekal hingga kekal. Istimewa di pagi hari ini, hari perhentian-Mu. Engkau telah bangunkan kami setelah tidur semalam-malaman. Terima kasih Bapa, kami sudah boleh bangun dengan tubuh yang nyaman dan segar, dan kami sudah boleh mempersiapkan diri kami untuk beribadah kepadamu di hari Minggu ini. Terima kasih ya Bapa. Oleh sebab itu, sebelum mulai ibadah ini, kami mohon pengentaran-Mu, mohon penyertaan-Mu, supaya semua yang peralatan yang kami pergunakan, Engkau urapi dan Engkau tahirkan di dalam nama Tuhan Yesus, sehingga boleh berlangsung ibadah ini mulai dari awal, pertengahan, sampai akhirnya, dan berlangsung dengan hikmat dan penuh sukacita dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih ya Bapa. Kau satukan juga umat-Mu, Jemaat GKO Bintaro Jaya semuanya bersama keluarga, agar boleh mengikuti ibadah pagi hari ini. Dan kami boleh memuji-muji nama-Mu, berdoa kepadamu, serta teristimewa mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, akan halnya hamba-Mu, Ibu Pendeta Iren, yang akan memimpin menguraikan firman-Mu. Tuhan berkati dia, Kau urapi dia, sehingga apa yang ia perkatakan semua berasal daripada Tuhan, dan jemaat-Mu mengerti dan boleh mempergunakannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, selamat pagi dan selamat beribadah. Walaupun masih melakukan ibadah melalui virtual online, tidak mengurangi sukacita dalam beribadah. Ibadah pagi ini akan dipimpin oleh Gembala Sidang, Ibu Pendeta Irene Monalisa Tetelepta. Tema yang diberikan sinode, pekabaran Injil bagian kedua, menolak berhala, yaitu 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai dengan 10. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita seutuhnya untuk masuk dalam ibadah pagi ini bagi Allah. Mari kita berdiri dan untuk menyambut firman Tuhan, Kidung Keesaan 2 bait 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah kita di minggu pagi ini dengan pengakuan bersama bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya. Salam kepadamu, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Sejahtera kita sekalian.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, mendasari kebaktian kita pada pagi hari ini, firman Tuhan mengatakan seperti yang tertulis dalam Roma 1 ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Amin. Jemaat sambut Kidung Keesaan 2 bait 3 dan 4. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita merendahkan diri di bawah hukum Tuhan menurut Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan engkau atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, oleh sebab karena hukum Allah
menegaskan segala kesalahan dan dosa-dosa kita, maka sepatutnya kita merendahkan diri di hadirat Allah, mengaku dosa kita secara pribadi terlebih dahulu. Marilah kita selaku gereja mengaku, Allah yang Maha Kudus, kami mengaku dosa dan kesalahan kami terhadap-Mu, ampunilah kami. Atas kejahatan yang kami lakukan, atas perlakuan buruk sengaja maupun tidak, yang kami biarkan terjadi di rumah, gereja, dan di tengah komunitas bangsa. Atas pikiran-pikiran yang tak benar, yang merusak hidup dan persekutuan kami. Atas keengganan kami menjadi teladan dan damai bagi sesama kami. Kasihanilah kami dan ampunilah kami. Ubahlah hidup kami agar sanggup menunjukkan kepada dunia terang-Mu dalam hidup kami. Demi Yesus Kristus, penebus dosa kami mohon. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita menyanyi Kidung Keesaan 73 ayat 1 dan 2. Saudara-saudara jemaat, sebab itu dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan, seperti yang tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12, demikian firman-Nya. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Bagi saudara yang mengaku dosanya dengan tulus kepada Allah, maka pengampunan Allah tersedia baginya, dan ia sendiri berkata, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu, muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, dengan demikian kita hidup dalam satu hidup yang penuh dengan kelimpahan kasih Allah yang disebut hidup baru. Dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dalam 1 Korintus 6 ayat 9b dan 10 yang tertulis demikian. Janganlah sesat, orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kiranya Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah. Amin. Jemaat sambut dengan menyanyi Kidung Keesaan 73 bait yang ketiga.
Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, sebagai jemaat Tuhan Yesus Kristus, dalam suatu persekutuan dengan segala jemaat dari segala abad dan tempat, marilah kita berdiri dan bersama-sama mengucapkan pengakuan iman yang am dan rasuli dengan berkata, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saudara-saudara jemaat, marilah kita memberikan persembahan syukur kita kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kita yang akan dipergunakan untuk penyelenggaraan pekerjaan Tuhan di dunia ini. Saudara-saudara jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan persembahan kita sambil mengingat kata Alkitab yang terdapat dalam Roma 12 ayat 1, demikian firman Tuhan. Karena itu, saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sementara itu kita akan menyanyi dari Kidung Keesaan 470 bait 1 dan 2, ucap syukur pada Tuhan. Marilah kita berdoa untuk persembahan kita. Bapa di surga, kami bersyukur kepada Engkau telah melibatkan kami dalam pekerjaan-Mu melalui persembahan yang telah kami persembahkan yang berasal dari berkat-Mu juga. Ajar kami menggunakan dengan baik yang masih ada pada kami. Kiranya persembahan kami akan membawa hormat dan kemuliaan bagi-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Yesus Kristus, kami mohon perhatiannya untuk beberapa warta jemaat. Majelis dan Jemaat GKU Bintaro Jaya mengucapkan selamat beribadah. Kiranya ibadah dan pelayanan firman Tuhan hari ini menjadi berkat bagi pertumbuhan iman kita dalam memasuki minggu yang baru bersama Tuhan Yesus Kristus. Kegiatan sepekan, kegiatan kategorial dan non-kategorial, DSS, PW, Pelpri, lansia, pemuda, dan sekolah minggu. Semua dilaksanakan secara online di rumah masing-masing. Senin 19 Oktober 2020, doa setiap Senin jam 19.30, pelayan firman Penatua Risman Sibarani. Selasa 20 Oktober 2020, persiapan majelis jam 19.30, pelayan firman Penatua Lucy Satir.
23 Oktober 2020, kebaktian PW. Jam 17, pelayan firman Penatua Zakaria Sembiring, pelayan liturgi Ibu Mary P. Sembiring. Minggu 25 Oktober 2020, kebaktian sekolah minggu dimulai jam 8 pagi. Kebaktian pemuda Sharing and Pray jam 16. Petugas Saudari Tanita Andrea. Ucapan selamat berbahagia. Majelis dan seluruh jemaat GKO Bintaro Jaya mengucapkan selamat hari ulang tahun kepada Saudara Daniel Austin Dominikus, Bapak Roni Mole, Ibu Romestina Sigalingging, Saudara Stephen Jansen Benjamin Simamora, Saudara Valencia Almanso Soisa, Saudara Ralph Libriano Kulit, Adik Andrew Perdian Manalu. Hadiah firman Tuhan diambil dari Kolose 3 ayat 15. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Pengumuman yang pertama, persembahan dalam setiap ibadah keluarga di rumah dapat menggunakan QR Code atau melalui transfer melalui rekening bank Siambi Niaga GKO Bintaro Jaya. Yang kedua, dalam masa pandemi COVID-19 ini, marilah kita melaksanakan himbauan pemerintah, yaitu yang pertama 3M yang wajib dituruti. Memakai masker yang efektivitasnya tinggi, mencuci tangan dengan sabun atau produk disinfektan lainnya, menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, 5R yang harus kita hindari di dalam kegiatan rapat tidak melebihi 40% kapasitas ruangan. Ruangan tertutup, ramai-ramai, rumpi, ribut. Terima kasih atas perhatian jemaat. Yang ketiga, dalam rangka peresmian pos pelayanan GKO Bintaro di Blora, Karangjong, Kecamatan Ngawen, maka ada beberapa majelis yang akan berangkat ke tempat tersebut pada tanggal 20 Oktober sampai dengan 23 Oktober 2020. Yang pertama, Pendeta Iren M. Tetelepta, Gembala Sidang. Kedua, Penatua Risman Sibarani, Ketua Majelis. Ketiga, Penatua Sutanto Tatang, Bendahara. Keempat, Penatua Esther Hasan, Koordinator Komisi PI. Mohon dukungan doa jemaat. Keempat, Majelis dan Jemaat GKO Bintaro Jaya menyampaikan terima kasih atas pelayanannya kepada Pendeta Marta Ulina Nababan STH yang sudah berakhir masa tugasnya di GKO Bintaro berdasarkan SK Sinode GKO tertanggal 1 Oktober 2020 yang menempatkan beliau di pos pelayanan GKO Cibitung di Cilengsi. Mohon dukungan doa jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih dan sampai berjumpa lagi pada kegiatan-kegiatan gerejawi yang akan datang. Tuhan Yesus sumber segala berkat menyertai dan memberkati kita semua. Jemaat Tuhan, mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita naikkan pujian Kidung Keesaan 122 bait 1 dan 2. Di hatiku ya Yesus. Di hatiku ya
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Allah Tritunggal yang memelihara kehidupan kami. Kami bersyukur ketika pagi hari ini kami boleh kembali datang memuji memuliakan nama Tuhan. Dan saatnya kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terangilah hati batin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar ketika kami mendengar dengan baik setiap perkataan firman-Mu. Dan terlebih daripada itu ya Bapa, kami boleh menjadi pelaku firman yang setia. Inilah kami ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami telah siap mendengarkan sabda-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, Tuhan menyertai saudara. Rohnya mengurapi engkau. Amin. Pembacaan Alkitab terambil dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai 10. Dari Paulus, Silwanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu, dan ketekunan pengharapan-Mu pada Tuhan kita, Yesus Kristus, di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bagaimana kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang yang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema, bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah, sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala pada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar, dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari surga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus, menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara Jemaat GKO Bintaro yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus. Minggu ini kita akan membahas lanjutan dari pembahasan firman Tuhan di minggu yang lalu, yaitu tentang pekabaran Injil bagian kedua. Kalau minggu lalu kita bahas menolak sinkretisme, hari ini kita membahas tentang menolak berhala. Pertanyaannya, apa itu berhala? Saudara, berhala bisa didefinisikan sebagai segala sesuatu yang kita kultuskan, yang kita sembah, yang kita puja, dan itu menempati posisi terpenting, posisi utama dalam kehidupan kita. Ya, tentunya orang yang disebut sebagai penyembah berhala, ya,
Dia tidak menjadikan Allah, Tuhan, Yesus sebagai penguasa satu-satunya atau penguasa tunggal di dalam hidupnya. Artinya orang yang menyembah berhala, dia menggeserkan, menggantikan posisi Tuhan yang seharusnya punya otoritas tertinggi atas hidupnya, dia gantikan itu dengan sesuatu yang lain. Nah, benda itu atau apapun itu yang kita sebut dengan berhala. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita semua tahu bahwa pada zaman dulu ya, nenek moyang kita adalah para penyembah berhala ya. Karena mereka memiliki kepercayaan animisme, yaitu percaya kepada roh-roh nenek moyang, roh-roh jahat. Mereka percaya kepada kekuatan-kekuatan gaib, dan juga mereka memiliki kepercayaan dinamisme, percaya kepada benda-benda ataupun tempat-tempat yang dianggap punya kekuatan gaib yang bisa mempengaruhi perjalanan kehidupan manusia. Dan kalau kita lihat itu terus berkembang menjadi sebuah budaya sampai dengan hari ini. Walaupun mungkin itu dikemas dengan kemasan yang mengikuti perkembangan zaman. Saya kasih contoh misalnya saudara, orang yang masih percaya kepada benda-benda yang punya kekuatan gaib. Ya, kita lihat meskipun orang bilang zaman sekarang itu semua serba terbuka, tapi jangan salah, masih ada orang yang percaya dengan perdukunan gitu ya. Orang pergi ke dukun untuk minta sesuatu yang menjadi pelaris untuk usahanya gitu ya. Dikasih benda lalu ditaruh di tempat-tempat usaha supaya usahanya itu bisa berkembang dengan baik, dan itu sangat dipercaya ya. Ataupun orang yang masih percaya tentang ramalan-ramalan atau tentang untuk enteng jodoh misalnya gitu ya. Mereka pergi ke dukun dan meminta semua petunjuk, bahkan ada yang sampai dimandikan, segala macam praktek-praktek yang ada ya. Kemasannya sih baru, tetapi muatannya itu muatan yang lama ya. Masih percaya terhadap benda-benda, terhadap roh-roh yang dianggap punya kekuatan untuk mengatur kehidupan kita. Bahkan ada orang yang masih punya budaya bicara dengan orang yang sudah meninggal gitu ya. Minta petunjuk kepada nenek moyang atau orang yang sudah meninggal bertahun-tahun ataupun yang bisa dikatakan yang itu mereka percaya bisa memberikan petunjuk yang penting bagi mereka. Budaya itu masih ada sampai hari ini. Percaya kepada roh ramalan, roh tenung ya. Walaupun kalau dulu itu orang percaya roh tenung atau roh peramal itu datang kepada peramal. Tapi sekarang itu dikemas dalam bentuk yang berbeda, tapi yang tadi saya katakan muatannya sama, itu melalui media sosial. Kalau kita tahu saudara, bahkan saya doakan semoga saudara tidak terlibat dalam praktek itu gitu ya. Karena sekarang ini aplikasi ditawarkan, ada tawaran-tawaran aplikasi ramalan online gitu ya. Untuk kita tahu keberhasilan kita di tahun yang akan datang. Saya suka lihat itu kalau di Facebook gitu ya. Itu ada tanpa disadari ada anak-anak Tuhan yang mengikuti itu ya. Jodoh saya itu huruf depannya apa gitu ya. Atau apa keberuntungan saya di tahun menurut sio yang ada, ataupun hal-hal yang lain yang tanpa kita sadari saudara, itu menjerumuskan kita pada praktek-praktek penyembahan berhala. Sekali lagi, kemasannya bisa berbeda, tapi muatannya sama. Dan itu berkaitan dengan penyembahan kita, sesuatu yang kita kultuskan, yang meniadakan kuasa Tuhan, yang kita percaya sebagai penguasa tertinggi atas hidup kita. Nah saudara, sebagai anak Tuhan ya, ketika hari ini kita membahas tentang menolak berhala, maka dasar kita jelas, dasar kita kuat, yaitu firman Tuhan. Karena kalau kita baca firman Tuhan, maka satu hal yang kita terima dari setiap kebenaran firman bahwa Allah membenci semua bentuk pemufakatan gelap ya, yang dilakukan manusia dengan kekuatan-kekuatan yang ada dalam dunia ini. Kekuatan kegelapan, roh-roh jahat dalam bentuk apapun. Tuhan benci terhadap penyembahan berhala. Kenapa saudara? Pertanyaannya, kenapa Tuhan membenci penyembahan berhala? Karena saudara, di balik semua perbuatan, di balik semua bentuk-bentuk penyembahan berhala yang ditawarkan,
Ada satu pribadi yang bekerja begitu luar biasa, ya. Dialah sumber penyesatan, sumber kekejian, sumber kenajisan, sumber kehancuran, ya. Bahkan bisa dikatakan bapa dosa, yaitu iblis, kuasa kegelapan. Oleh karena itu kenapa dalam Alkitab ketika Tuhan memilih bangsa Israel menjadi bangsa pilihannya, ya, hukum pertama yang bagi saya menjadi pondasi bagi hukum Taurat yang diberikan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel, dalam Keluaran 20 ayat 3 itu berbunyi, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Artinya saudara, Tuhan mau katakan kepada bangsa Israel, dan hukum itu juga berlaku bagi kita sampai hari ini. Tuhan mau katakan begini, jangan ada hal apapun yang kita perbuat yang itu menjadi penghalang antara kita dengan Allah. Ya, kalau saudara pernah dengar istilah coram deo, di hadapan Allah, artinya Tuhan mau katakan posisi kita dengan Allah itu adalah kita hidup di hadapan Allah. Tuhan memandang kepada kita, ya. Tuhan memandang kehidupan kita. Makanya hukum pertama yang menjadi pondasi kehidupan iman kita adalah jangan buat apapun yang menghalangi pandangan kita terhadap Allah. Ya. Jangan punya berhala, menolak berhala yang adalah bagian dari pekerjaan sang penyesat, yaitu iblis dalam kehidupan kita. Kalau kita baca sejarah hidup orang Israel, saudara, kita bisa melihat Tuhan sangat membenci ketika bangsa Israel jatuh dalam dosa penyembahan berhala. Dan hukuman Tuhan itu nggak tanggung-tanggung, saudara. Hukuman Tuhan itu adalah maut. Kita lihat aja kan minggu lalu, waktu kita baca tentang kisah patung anak lembu emas, ya. Kalau kita baca dalam Keluaran 32 gitu ya. Di situ dikatakan ketika bangsa Israel melakukan penyembahan berhala, Keluaran 32 ayat 28, hukuman Tuhan adalah maut. Dalam satu hari tewas kira-kira 3.000 orang Israel yang melakukan penyembahan berhala. Artinya saudara, menyembah berhala adalah sesuatu yang sangat serius di mata Tuhan. Tuhan membenci segala pemufakatan gelap manusia dengan kuasa kegelapan. Bahkan kalau kita baca dalam Yehezkiel 14 ayat 7 dan 8, ya, dikatakan di sana begini. Karena setiap orang baik dari kaum Israel maupun dari orang-orang asing yang tinggal di tengah-tengah Israel, yang menyimpang daripadaku dan menjunjung berhalanya dalam hatinya dan menempatkan di hadapannya batu sandungan, yang menjatuhkannya ke dalam kesalahan, lalu datang menemui nabi untuk meminta petunjuk daripadaku baginya, aku Tuhan sendiri akan menjawab dia. Aku sendiri akan menentang orang itu, dan aku akan membuat dia menjadi lambang dan kiasan, dan melenyapkannya dari tengah-tengah umatku, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Saudara, Yehezkiel 14 ayat 7-8 dengan tegas mengatakan kepada kita bahwa Tuhan menentang dan Tuhan melenyapkan mereka yang adalah penyembah berhala. Ya. Artinya Tuhan akan melenyapkan, Tuhan akan menentang setiap orang yang dengan sengaja menjerumuskan dirinya ke dalam tindakan atau perbuatan-perbuatan kenajisan. Maka kalau kita katakan saudara, berhala itu adalah segala sesuatu yang kita andalkan, yang kita sembah, yang hidup kita berfokus pada hal itu, dan itu menggeser posisi Tuhan yang seharusnya menjadi penguasa tertinggi atau penguasa tunggal dalam hidup kita. Maka itu adalah berhala. Maka ketika saudara tanya apakah uang bisa menjadi berhala? Kemungkinan besar bisa. Ketika saudara mengandalkan uang, mengandalkan harta kekayaan, dan mengesampingkan bahkan menggeser posisi Tuhan, ya, artinya kalau tanpa uang saya nggak bisa hidup, betul, gitu ya, kita nggak bisa melakukan apapun. Tapi kalau uang mengendalikan seluruh kehidupan kita, keinginan kita, dan kita melupakan otoritas Tuhan yang penuh atas hidup kita, uang bisa menjadi berhala, harta bisa menjadi berhala. Ya.
Apakah benda-benda yang saat ini kita pergunakan untuk memudahkan seluruh aktivitas kita bisa menjadi berhala? Bisa saja saudara. Saya kasih salah satu contoh, HP. HP itu baik untuk alat komunikasi kita. Tetapi ketika seluruh hidup kita berpusat pada hal yang satu itu hal satu itu yang saya katakan ini adalah hal yang berkaitan dengan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Ya. Kita pakai HP tidak lagi sekedar untuk komunikasi saudara, tapi kita pakai itu untuk memuaskan segala keinginan-keinginan daging kita. Ada orang yang bisa seharian apalagi dalam situasi sekarang di mana kegiatan tidak terlalu banyak kita lakukan di luar kita bisa saja terikat dengan permainan-permainan game yang itu menghabiskan waktu kita sehingga kita lupa untuk melakukan tugas tanggung jawab kita, bahkan kita lupa untuk berbicara dengan Tuhan. Saya nggak ada lihat orang tuh yang main game lalu tiba-tiba dia berhenti dan dia berdoa gitu karena mengingat pergumulan. Karena rata-rata orang yang terikat dengan permainan-permainan, terikat dengan hal-hal yang itu memuaskan keinginan, melupakan kehadiran Tuhan dalam hidup. Jangankan Tuhan saudara, dipanggil saja itu nggak dengar kalau kita udah terikat dengan permainan online. Dan yang lebih luar biasanya lagi saudara, kalau dulu games itu identik dengan anak-anak sekarang ini games itu tidak lagi hanya khusus untuk anak-anak. Orang tua juga terlibat atau terikat dengan permainan-permainan game online. Dan terkadang itu membuat kita melupakan tanggung jawab kita untuk membekali, memperlengkapi anak-anak kita dengan firman Tuhan, karena hanya itu kekuatan yang bisa mereka pegang, andalan mereka untuk menghadapi segala tawaran di dunia ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, sekali lagi semua hal yang bisa menggeser posisi Tuhan itu bisa digolongkan dengan berhala. Maka hari ini firman Tuhan mengingatkan kita sebagai anak-anak Tuhan pekabaran Injil bicara tentang kita menolak berhala. Kita menolak segala bentuk penyembahan berhala. Baik yang kita terima dari warisan budaya ataupun hal-hal yang dikemas penyembahan berhala yang dikemas secara modern, yang ditawarkan untuk memuaskan segala keinginan kita sehingga kita melupakan kehadiran Tuhan di dalam seluruh keberadaan hidup kita. Kita belajar dari jemaat Tesalonika hari ini saudara. Hal yang luar biasa hebatnya jemaat Tesalonika adalah saudara, mereka hanya mendengarkan pekabaran Injil atau berita Injil yang disampaikan oleh Paulus. Paulus tinggal bersama dengan mereka kurang dari sebulan, kurang lebih 3 pekan atau 3 minggu. Paulus hidup bersama dengan jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Tetapi 3 minggu mereka mendengar firman Tuhan, itu membuat mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Dan salah satu tanda pertumbuhan iman jemaat Tesalonika itu kita lihat tadi dalam ayat yang ke-9. Di sana dikatakan begini. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut, dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Ada satu kata di situ dikatakan mereka berbalik. Berbalik artinya bertobat. Berbalik artinya mereka putar hidupnya 180 derajat. Dari yang tadinya menyembah berhala menjadi penyembah Allah yang hidup dan benar. Pertanyaannya saudara, kok bisa dengan begitu cepat jemaat ini meninggalkan segala bentuk penyembahan berhala dan mengikuti Allah yang hidup? Padahal mereka hanya mendengarkan berita tentang Kristus melalui Paulus kurang dari 1 bulan, hanya 3 pekan. Beda dengan orang Kristen zaman now gitu Dari kecil sudah dengar berita tentang sukacita, berita sukacita keselamatan di dalam Kristus. Bertahun-tahun jadi orang Kristen, tapi kita masih jatuh juga di dalam melakukan praktek-praktek penyembahan berhala. Mengapa susah bertobat? Mari kita lihat kuncinya. Mengapa jemaat di Tesalonika mudah bertumbuh dalam iman kepada Kristus? Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Di sana dikatakan, dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan dalam penindasan yang berat. Kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus.
Saudara, kunci jemaat Tesalonika mengalami pertumbuhan iman, berbalik kehidupan 180 derajat dari yang tadi menyembah berhala menjadi penyembah Allah, karena mereka terima firman dengan sukacita. Hidup dikendalikan oleh Roh Kudus dan mereka mengalami pertumbuhan iman yang luar biasa. Nah, saudara, apa artinya menerima firman dengan sukacita? Sukacita bicara tentang hati yang mengalami kepuasan, ya, karena kita punya kepastian hidup dalam tangan Tuhan. Sukacita bicara tentang hati yang puas karena kita tahu hidup kita, kepastian keselamatan di dalam Kristus Yesus yang kita sembah sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Sukacita kita tidak ditentukan oleh keadaan luar. Dan ini yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Waktu mereka terima firman dengan sukacita, mereka menghadapi keadaan yang paling pahit, yaitu mereka mengalami penganiayaan yang berat. Tadi Paulus katakan dalam suratnya, mereka mengalami penganiayaan dari orang-orang Yahudi yang ada saat itu, ya. Tapi mereka tetap berjuang, tetap bertumbuh dalam iman yang luar biasa di dalam Tuhan. Ada terobosan iman yang terjadi dalam kehidupan jemaat Tesalonika. Dan kalau kita lihat dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-10, saudara, ada 3 fase kehidupan yang dialami oleh jemaat Tesalonika. Yang itu biarlah hari ini menjadi berkat bagi kita untuk kita juga mengalami. Gereja ini mengalami pertumbuhan iman di dalam Tuhan. Hal yang pertama, fase pertama yang dialami oleh jemaat Tesalonika ayat 9 katakan, mereka berbalik dari berhala-berhala, ya. Mereka berbalik dari berhala kepada Allah. Dan hal yang kedua dikatakan, mereka melayani Allah yang hidup dan benar. Dan fase yang ketiga dalam ayat 10 dikatakan, mereka menantikan kedatangan anaknya dari sorga, yaitu Yesus yang menyelamatkan, ya. Artinya hidup mereka hanya terarah kepada Kristus. Maka saudara, ketika kita pun mengatakan bahwa kita adalah orang-orang yang hidup dalam iman kepada Kristus, orang-orang gereja yang bertumbuh dalam iman kepada Kristus, mari kita cek kembali gaya hidup kita, ya. Apakah fase kehidupan ini juga kita alami dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan? Adakah hal-hal yang masih kita lakukan yang menggeser posisi Tuhan dalam hidup ini? Apakah itu bentuk-bentuk penyembahan berhala yang secara nyata kita lakukan? Kita masih percaya pada kekuatan-kekuatan lain di dunia ini selain Tuhan, ya. Kita masih hidup dalam praktek-praktek sinkretisme, ya. Di satu sisi percaya Yesus, tapi di sisi lain kita juga masih percaya kepada kekuatan kegelapan, ya. Atau saudara menyadari saudara pernah lakukan itu secara sengaja, melakukan praktek penyembahan berhala, pergi ke dukun untuk minta segala sesuatu yang bisa melancarkan apapun yang menjadi usaha saudara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan kita. Fase pertama adalah berbalik dari berhala. Artinya apa saudara? Kita bertobat, ya. Kita kembali kepada Allah yang adalah Sang Pencipta, penguasa tertinggi atas kehidupan kita. Karena apa saudara? Sampai kapanpun, selama kita masih ada dalam praktek menyembah berhala, kita masih membuat Allah lain dalam hidup ini, maka kita tidak akan bisa dengan luar biasa memandang kepada Tuhan. Kita tidak bisa mengalami pertumbuhan iman yang benar di dalam Tuhan. Maka pagi hari ini saudara, saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara jemaat Tuhan GKU Bintaro Jaya. Saudara pernah menyadari bahwa saudara pernah melakukan perjanjian dengan kekuatan kegelapan. Saudara pernah melakukan praktek-praktek penyembahan berhala dalam bentuk apapun. Jangan pernah takut saudara, ya. Jangan pernah malu, ya, untuk datang minta membereskan seluruh hidup saudara di hadapan Tuhan. Saya bersama dengan para pelayan Tuhan, ya, akan menolong saudara untuk saudara dibebaskan dari segala bentuk keterikatan apapun. Karena kita rindu pekabaran Injil terjadi melalui gereja Tuhan di tempat ini, ya. Dan pekabaran Injil itu akan bergerak dengan luar biasa ketika kita semua melalui fase yang pertama, berbalik dari penyembahan berhala,
dan kita hanya menyembah kepada Allah. Lalu bagian berikutnya adalah mari kita layani Allah yang hidup dan benar. Ya. Saudara bangun keintiman dengan Tuhan. Saudara punya hubungan yang benar dengan Allah di dalam Kristus Yesus. Percayalah, roh Tuhan ada pada kita. Dan roh itu lebih besar daripada kekuatan apapun yang ada dalam dunia ini. Roh Tuhanlah juga yang akan menuntun kita untuk kita hidup benar sesuai dengan firman Tuhan yang kita dengarkan. Ketika kita melayani Tuhan, fokuskanlah seluruh pandangan kita kepada apa yang Bapa sediakan bagi kita melalui Kristus, yaitu hidup kekal bersama dengan Dia di dalam kekekalan. Terimalah firman Tuhan hari ini saudara dengan penuh sukacita, dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan saudara-saudara jemaat. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami yang hidup dan Roh Kudus yang menyertai kami percaya hari ini firman Tuhan diperdengarkan bagi setiap anak-anak-Mu untuk kami menyadari kami boleh mengevaluasi seluruh perjalanan hidup kami. Apakah ada hal-hal yang perlu kami bereskan di hadapan Tuhan? Ketika kami menyadari kami melakukan praktek-praktek penyembahan berhala, kami jatuh dalam kebiasaan-kebiasaan buruk. Ada banyak pintu masuk yang dilakukan oleh iblis untuk menjerumuskan kami dalam praktek-praktek kenajisan. Dan hari ini kami menyadari sungguh itu ya Tuhan. Firman telah dibentangkan, diperdengarkan. Maka biarlah kuasa Roh Kudus bekerja di dalam hati setiap umat Tuhan untuk menerima firman ini dengan sukacita dan mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Inilah kami ya Bapa, berbicaralah kepada setiap kami dan berikanlah kekuatan bagi kami untuk kami mengambil keputusan hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus firman yang hidup, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara jemaat, mari kita satukan hati kita dan kita menghampiri Tuhan di dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Allah di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, dan Roh Kudus yang kami imani menyertai kehidupan kami, menuntun langkah hidup kami agar kami tetap ada dalam jalur kebenaran Tuhan. Kami mengucap syukur untuk pagi hari ini ya Bapa. Kami boleh ada bersama dalam satu persekutuan saudara bersaudara di dalam Tuhan, beribadah secara virtual, secara online, dan kami datang mensyukuri segala kemurahan, keajaiban kasih karunia Tuhan yang kami boleh terima sampai pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan untuk firman Tuhan yang telah kami dengar, yang mengajarkan kami untuk bagaimana kami hidup benar di hadapan Tuhan, meninggalkan segala bentuk penyesatan, praktek-praktek penyembahan berhala yang itu kami sadari ataupun tidak kami sadari, kami pernah lakukan itu di sepanjang perjalanan hidup kami. Mari Tuhan, berikanlah kepekaan bagi kami, agar ketika kami datang mengaku kami bertobat dan meninggalkan semua kehidupan sia-sia, dan kami boleh hidup hanya mengikuti apa yang Tuhan kehendaki melalui setiap kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan. Pagi hari ini kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Keluarga demi keluarga yang ada dalam kehidupan umat-Mu di tempat ini, mari Tuhan perlengkapi kami dengan kuasa yang datang daripada Tuhan, agar kami boleh terus berjalan dalam kebenaran, menjadi keluarga yang bertumbuh di dalam iman percaya kepada Tuhan,
menolak segala hal yang sia-sia yang terjadi dalam kehidupan kami, yang membawa kami ada dalam berujung kepada kebinasaan. Tuhan, biarlah kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun setiap keluarga, agar kami sehat di dalam iman, dan gereja ini akan kuat untuk melakukan pekabaran Injil, menyampaikan apa yang menjadi isi hati Tuhan bagi setiap orang. Terima kasih Bapa di surga, kami doakan secara khusus gereja Tuhan GKO Bintaro Jaya. Kami juga berdoa bagi program-program yang kami lakukan, biarlah itu semua menjadi agenda Tuhan yang Tuhan inginkan kami kerjakan di sepanjang perjalanan bergereja kami. Secara khusus ya Tuhan, kami mau berdoa untuk rencana pembukaan pos pelayanan, peresmian pos pelayanan GKO Bintaro yang ada di Blora Karangjong. Mari Tuhan Engkau berkati perjalanan anak-anak-Mu yang akan melakukan ibadah peresmian, biarlah semuanya itu boleh terjadi atas kuasa dan kehendak Tuhan. Pergi dan pulang, kami percaya kami aman dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan perjumpaan kami dengan saudara-saudara kami yang berada di Karangjong Blora, biarlah itu mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu ya Bapa. Kami boleh saling memberkati, saling menopang, saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan anak-anak-Mu yang ada di Blora. Terima kasih Bapa di surga, kami juga berdoa bagi pergumulan jemaat Tuhan secara khusus ya Bapa. Kami mendoakan saudara-saudara kami yang terus bergumul di dalam kelemahan tubuh jasmani. Kami berdoa untuk Ibu Alida Simanjuntak, Ibu Hilderia Lubis, Ibu Wati Salim, Bapak Budiono Salim, Bapak Eliams Ilintutu, Ibu Mary Tanjaya, Bapak Burhat, Ibu Christine Hutagalung Borutobing, Bapak Peter Simanjuntak, Ibu Eri Yuwana, Ibu Tiurlan Tambunan, Ibu Pendeta Caroline Lopulalan, Bapak Pendeta Bob Siahaya, dan Ibu Pendeta Ika Carolina. Begitu juga mereka yang berada dalam proses pemulihan kesehatan, Ibu Irwanti Karsidi, Ibu Albertina Penturi, Ibu Melania Yeni Wuryaningrum Borumarbun, Ibu Rosdiana Sianipar, Ibu Christine Laiskodat Suwatan, Omalisa Rajalado, Bapak Maruli Tua Sagala, Diaken Linda Simatau, Ibu Norlan Sinaga Boru Simbolon, dan Bapak Pendeta W. Simorangkir. Tuhan berkati saudara-saudara kami, orang tua kami yang terus bergumul dalam kelemahan tubuh jasmani mereka, bahkan juga keluarga kami ketika mereka terus ada di dalam pergumulan untuk kesehatan mereka. Mari Bapak berikan kekuatan bagi mereka, agar mereka boleh tetap percaya, mengandalkan Tuhan, hanya mengarahkan pandangan kepada Tuhan, dan percaya Engkaulah tabib yang agung yang sudah menyembuhkan mereka. Dan biarlah ketika mereka terus berjuang untuk pengobatan-pengobatan yang harus dikerjakan, yang harus dialami dan dilakukan, biarlah mereka jalani itu dengan penuh sukacita dalam iman kepada Kristus. Kami juga berdoa ya Tuhan dan bersukacita bersama dengan saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Secara khusus kami mendoakan Saudara Daniel Austin Dominikus, Bapak Roni Mole, Ibu Romestina Sigalingging, Saudara Stephen Jansen Benjamin Simamora, Saudara Valensa Almanso Soisa, Saudara Ralph Libriano Kulit, dan adik Andrew Perdian Manalo. Tuhan berkati saudara-saudara kami yang berulang tahun di minggu ini. Biarlah dengan bertambah setahun usia, mereka sungguh menyadari Tuhan masih beri kesempatan bagi mereka untuk menikmati karya Tuhan di tengah-tengah dunia ini dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi situasi yang masih kami hadapi sampai dengan hari ini, situasi di tengah bangsa dan negara kami, pandemi COVID yang masih terus diperjuangkan oleh pemerintah kami, baik juga TNI, Polri, para medis. Tuhan memberkati setiap apapun keputusan kebijakan yang diambil pemerintah untuk pandemi COVID-19 ini, biarlah semuanya baik dalam pandangan Tuhan. Masyarakat boleh hidup dalam ketaatan, mematuhi protokol kesehatan yang ada, sehingga kami juga memberikan kontribusi yang baik bagi penyelesaian pandemi COVID-19. Bahkan situasi keamanan bangsa ini kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Segala intervensi kegelapan melalui kelompok orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang hendak meruntuhkan kehidupan bersama bangsa dan negara kami percaya Tuhan Engkau Allah yang berkuasa,
Kami batalkan setiap rencana-rencana sia-sia dari kegelapan di dalam nama Yesus. Dan Tuhan berikan kekuatan hikmat bagi pemerintah baik tingkat pusat sampai ke daerah. Biarlah mereka boleh mengambil keputusan yang baik untuk pemulihan bangsa dan negara kami. Ini menjadi doa kami Tuhan pagi hari ini. Kami serahkan seluruh kehidupan kami pada Tuhan. Dan di atas semua permohonan ini ampuni kami ya Bapa. Kalau di dalam perjalanan hidup kami masih banyak mengambil keputusan untuk melakukan dosa di hadapan Tuhan. Bapa ampuni kami. Dan kami serahkan seluruh kehidupan kami dan doa ini hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa bersama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Taatilah firman Tuhan dan nyatakanlah kasih Tuhan Yesus Kristus bagi sesama insan. Karena untuk itulah saudara menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus dan pengasihan Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara sekalian. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah kita minggu pagi ini telah selesai. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.